Bapa di sorga, kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan atas kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Pada hari ini kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan yaitu tentang terang dunia. Mari kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ayat-ayat ini adalah perkataan Yesus kepada banyak orang yang pada saat itu mengikut Yesus di atas bukit ketika Yesus mengajar di sana. Ada begitu banyak hal, pengajaran-pengajaran yang Yesus sampaikan pada saat itu kepada orang-orang yang mengikut Yesus untuk bukan saja disembuhkan dari sakit penyakit mereka, tetapi juga mendengarkan Injil kebenaran yang disampaikan oleh Yesus pada saat itu. Dan salah satu topik yang Yesus sampaikan pada saat itu, pengajaran yang Yesus sampaikan pada saat itu, yaitu berbicara tentang terang dunia. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kalau berbicara tentang terang dunia, kita tahu bahwa fungsi daripada terang itu adalah menerangi kegelapan. Hari ini ada dua hal yang mau saya sampaikan kepada kita sebagai orang-orang percaya, bagaimana kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya dalam menerjemahkan firman, mengaplikasikan firman di dalam kehidupan kita hari ini. Ada dua poin. Poin yang pertama, Bapak Ibu Saudara, yaitu bagaimana kita berfungsi, kita berguna dengan baik sebagai terang dunia. Dengan jelas ayat firman Tuhan pada ayat 14 tadi menjelaskan kepada kita dengan jelas Yesus berkata bahwa kamu adalah terang dunia, bukan saja kepada orang-orang yang ada pada saat itu yang mendengarkan pengajaran Yesus, tetapi juga kepada Bapak Ibu Saudara dan saya pada hari ini ketika kita mendengarkan kebenaran ini. Yesus berkata, kamu adalah terang dunia, maka itu berlaku untuk Bapak Ibu Saudara dan saya juga hari ini. Kalau kita adalah terang dunia, kita harus berguna, kita harus berfungsi menerangi kegelapan yang ada di sekitar kita. Ketika terang itu ada, pasti gelap itu akan sirna, Bapak Ibu. Saya kasih contoh, misalnya ketika mati lampu di tempat kita, di rumah, di ruangan, saudara, ruangan itu pasti akan menjadi sangat gelap. Tetapi ketika mungkin kita punya senter di HP, kita kasih nyala senter kita, atau mungkin kita punya sebuah lilin, saudara, kita kasih nyala lilin itu, maka kegelapan yang ada di sekitar kita menjadi lenyap karena adanya terang. Walaupun terang itu hanya kecil, tapi dia memberikan pengaruh pada ruangan yang tadinya gelap, sehingga gelap tadi menjadi sirna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah cerminan dari terang Kristus. Kita harus tahu bahwa sebagai cerminan terang Kristus, kita harus mencerminkan Kristus di dalam kehidupan kita. Kita adalah terang-terang kecil yang mengarahkan orang, yang menuntun orang, yang membawa orang kepada terang yang besar, terang yang sesungguhnya, yaitu Yesus sebagai terang dunia.
Sehingga hari ini mari berfungsi dengan baik, Bapak Ibu kekasih Tuhan, ketika kita menyadari kita adalah terang dunia. Sama seperti Rasul Paulus. Yesus berkata, Rasul Paulus itu seperti pelita. Hari ini kita pun adalah cahaya-cahaya pelita itu yang membawa orang datang kepada Yesus. Saudara kekasih Tuhan, jika kita adalah terang, kita harus tampil berbeda di tengah-tengah gelapnya dunia ini. Saya kasih contoh Bapak Ibu, ketika kita berfungsi sebagai terang, maka kita harus menjadi teladan di tengah-tengah gelapnya dunia saat ini. Ketika orang dunia, mereka tidak berkata jujur, maka sebagai terang, kita harus berfungsi untuk mengatakan kejujuran itu. Ketika orang dunia mungkin tidak sabar, hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai terang dunia, kita harus sabar. Ketika mungkin orang-orang dunia di sekitar kita hidup dalam kegelapan, mereka tidak rendah hati. Hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya, kita harus menjadi teladan dalam sifat rendah hati. Ketika kita melihat orang dunia, mereka tidak bisa merendahkan diri, hari ini kita harus menjadi teladan merendahkan diri. Ketika orang dunia dimusuhi, mereka akan marah. Tetapi kita harus mengasihi dan mengampuni. Itu tidak mudah Bapak Ibu Saudara, tetapi itu yang Tuhan mau Bapak Ibu Saudara dan saya lakukan hari ini. Kita berfungsi dengan baik sebagai terang dunia. Kita dapat melihat Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan di poin yang kedua. Bagaimana sebagai orang-orang yang dikatakan terang dunia, tidak saja kita berguna, berfungsi dengan baik, tetapi juga kita bisa mempengaruhi, artinya kita bisa berdampak untuk daerah, untuk kota, untuk gereja, untuk lingkungan tempat kita tinggal, mungkin di tengah-tengah keluarga, di tempat kita bekerja, kita harus berdampak, kita harus memberikan pengaruh yang baik. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, setiap orang punya potensi untuk mempengaruhi orang lain. Ada potensi di dalam diri kita, yaitu mempengaruhi dalam hal yang positif, hal yang baik, tetapi juga ada potensi di dalam diri kita untuk mempengaruhi orang lain dengan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk di dalam diri kita. Dan hari ini mungkin kita pernah mendengar, Bapak Ibu Saudara, tentang dua kata, yaitu motivator dan provokator, Bapak Ibu. Kalau motivator, dia adalah orang yang suka mempush orang, yang suka mendorong orang lain untuk maju, mendorong orang lain untuk bergerak, mendorong orang lain untuk bangkit dari keterpurukan. Bahkan dia menjadi inspirasi kepada orang-orang yang dibimbingnya pada saat itu. Tetapi provokator berbanding terbalik, Bapak Ibu Saudara. Provokator adalah orang yang suka menjatuhkan orang lain, yang suka melemahkan orang lain, membuat orang lain tidak bisa maju, Saudara kekasih Tuhan. Nah, hari ini kita harus menyadari ketika kita adalah terang dunia, kita harus memberikan dampak pengaruh yang baik, pengaruh yang positif kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, Saudara. Biasanya Bapak Ibu Saudara, ketika kehadiran kita membawa sesuatu yang baik di tengah-tengah kehidupan kita, kita akan membawa berkat kepada tempat itu. Kita akan menjadi berkat buat lingkungan, buat orang-orang yang ada pada saat itu. Kita lihat salah satu contoh, Saudara kekasih Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul, pasal 18 ayatnya yang ke-8, tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Saudara kekasih Tuhan, kalau kita membaca secara full tentang teks ini atau perikop ini, kita akan menemukan di sana bahwa Rasul Paulus dan juga Silas dan juga Timotius pada saat itu
Mereka membawa pengaruh yang baik, saudara, kepada orang-orang yang ada di kota Korintus. Ketika Rasul Paulus datang di sana menyampaikan Injil, menyampaikan kebenaran kepada orang-orang yang ada di kota Korintus, banyak orang yang juga menolak, tetapi banyak orang juga yang menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Bahkan seorang kepala rumah ibadat, Crispus tadi, dia dan seisi rumahnya menjadi percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan memberi diri mereka dibaptis. Ini salah satu contoh Bapak Ibu. Bagaimana kehadiran Rasul Paulus dan rekan-rekan pelayan yang lain, mereka hadir dan membawa pengaruh yang baik, mereka hadir dan membawa pengaruh yang positif kepada orang-orang atau tempat di mana mereka berada saat itu. Hari ini, sudahkah kita memberikan pengaruh yang baik, dampak yang baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, di tempat di mana kita berada, saudara kekasih Tuhan? Mari Bapak Ibu Saudara, kita juga lihat di dalam 2 Korintus 3 ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging. Hari ini Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita dapat melihat bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya hari ini menjadi surat yang terbuka, menjadi surat yang dapat dibaca oleh banyak orang, menerjemahkan firman di dalam kehidupan kita, mengaplikasikan firman itu kepada dunia ini, saudara kekasih Tuhan, sehingga hidup kita bisa berdampak, hidup kita bisa berpengaruh yang baik, hidup kita bisa berfungsi sebagai terang dunia di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Puji nama Tuhan, demikian firman Tuhan untuk kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah untuk kebaikan kami. Karena firman-Mu mengandung janji, walaupun terkadang kami tidak mengerti, tapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mari dekapkan kedua tangan di dada. Jika saudara mempunyai pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga, termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu, dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu, dan percayalah Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat, serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Saudara kekasih, jikalau ada yang sakit, mari tumpangkan tangan kita di bagian yang sakit supaya menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, jikalau ada di antara kita yang masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, dapat menghubungi nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.